dalam rangka ikhtiar menjemput berbagai karunia Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, kita akan mencoba meneruskan kajian kita di subuh kali ini dengan hamparan penjelasan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui rangkaian periwayat-periwayat hadis yang kemudian didokumentasikan riwayat-riwayat itu oleh para cendekiawan, para ulama-ulama hadis, sehingga kita mampu mengakses, menelusuri jalan-jalan riwayat itu, mengenal para periwayatnya, mengenal situs-situs di mana mereka mendokumentasikan riwayat Nabi, hingga bahkan kita bisa tersampaikan pada kehidupan dan keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa ditampilkan dalam penelusuran ilmiah yang dibuktikan dengan adanya tempat-tempat, juga urutan-urutan itu secara dimaksud dalam pendekatan sejarah ataupun langsung kita bisa saksikan dan kita rasakan. Intinya insyaallah di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mencoba membersamai beberapa hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan diantara keutamaan Ramadan, dan yang paling spesial hadirnya peluang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam potensi dosa yang pernah kita kerjakan selama berkehidupan hingga detik kita berada di waktu Ramadan yang dimaksudkan. Bagaimana cara kita menjemput ampunan Allah itu? Seperti apa tanda-tanda orang yang mendapatkan ampunan dimaksud, dan bagaimana kita bisa membuka kembali lembaran kehidupan yang baik setelah potensi ampunan itu insya Allah kita dapati dan kita raih. Yang pertama, kita akan mencoba menelusuri keterangan Nabi SAW yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam rangkaian kitabnya di pembahasan Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau saya sebut rangkaian kitab di Al-Bukhari itu ada kitab di dalam kitab. Ya, ada yang kitab dalam arti satu buku utuh dokumentasi hadis-hadis Nabi SAW yang beliau kumpulkan disebut dengan Al-Jami'. Ya, nah itu kumpulan tema-tema, 97 tema seperti pernah saya sampaikan. Nah, setiap tema-tema ini disebut kitab juga di dalamnya. Mengapa disebut kitab? Karena dalam satu tema itu ada susunan lagi sub-sub tema, diurai lagi oleh beliau. Seperti ini kumpulan 97 topik. Kalau jadi buku, setiap topiknya bisa jadi satu buku itu. Karena itu disebut kitab, karena tersusun rapi, terperinci, dan baik. Ada subtopiknya, ada hadis-hadisnya, demikian turunannya. Baik, nomor hadis 38 ditegaskan juga di nomor hadis 2014, dan nanti dikuatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis 760 dalam kitab sahihnya. Sanadnya nanti tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman nanti bisa catat ini yang kita sampaikan, dicek kembali di referensinya, kemudian kita bisa menikmati itu sambil juga kita bisa menganalisis, mengkaji, mempelajarinya dengan lebih detail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, bahkan menyontohkan dan menegaskan kepada kita saking pentingnya peluang ini dan saking pentingnya amalan untuk menjemput peluang yang dimaksudkan. Nabi menyampaikan, man shama, siapapun tanpa kecuali yang menunaikan puasa Ramadan, khusus Ramadan. Jadi kata Ramadan ini mengeluarkan seluruh jenis puasa yang lain dan mengkhususkan hanya Ramadan saja. Artinya puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan berlangsung dari awal sampai akhirnya. Itu poinnya. Jadi dari awal sampai akhir Ramadan. Imanan wa ihtisaban, dan mengerjakan puasa ini di bulan Ramadan ini dari awalnya sampai akhirnya, hari pertamanya,
hari keduanya, sampai di mana dia hari berkehidupan. Sekarang hari ke-8. Boleh jadi ada orang yang tiba ajalnya belum sampai tuntas mengerjakan Ramadan, kan? Di hari kesekian dia pulang pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajalnya. Boleh jadi ada yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang pertama pun diberikan kemuliaan sesuai dengan ajalnya masing-masing. Ada yang sampai akhirnya alhamdulillah, ada yang baru awalnya alhamdulillah, ada yang sampai pertengahannya alhamdulillah. Tapi poinnya adalah imanan. Dia kerjakan puasa ini karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan puasa dengan imannya. Bukan tuntutan nafsunya, ya, ingin masuk Ramadan karena ingin mendapatkan menu makan yang enak, makan gratis, kemudian mendapatkan sedekah, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Bukan, dia kerjakan karena imannya kepada Allah. Dia bertuhan kepada Allah, dia ingin buktikan kebertuhanannya, keyakinannya, keimanannya kepada Allah dengan menaati perintah Allah. Itu yang dimaksudkan. Ya, wahtisaba, karena itu ditegaskan, dan dia ikhlas kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat perubahan kebaikan pada dirinya, untuk mengevaluasi yang kurang-kurang pada dirinya. Maka jika ini dia kerjakan dengan baik, dia niatkan dengan sempurna, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada peluang ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddama min dzambi, semua apa yang telah berlalu dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Jadi teman-teman sekalian, ini puasa Ramadan ini bukan hal yang biasa, bukan sesuatu yang dianggap enteng, ringan, apalagi disamakan dengan hari-hari lain. Dan ini tidak mudah. Tidak setiap saat kita mendapatkan Ramadan. Dan banyak diantara orang-orang saleh, para ulama sejak di era Nabi dan setelahnya berharap betul mendapatkan Ramadan ini, menangis ketika ingin berpisah dengannya, berharap ingin bertemu ketika mendekat ke bulannya, untuk mendapatkan banyak anugerah yang bisa diraih. Di antara anugerah tertinggi yang mungkin bisa didapatkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat mahal.